Musim 2025 Red Bull Rookies Cup akhirnya usai. Nama Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta, menjadi sorotan setelah menutup musim sebagai runner-up klasemen akhir dengan raihan 181 poin. Hasil dari 3 kemenangan dan 3 podium lainnya. Kisah Veda musim ini bukan perjalanan yang mulus. Ada jatuh bangun, ada air mata akibat cedera, ada pula euforia kemenangan bersejarah. Perjalanannya seperti sebuah drama. Dimulai dengan penuh rintangan, sempat tenggelam di papan tengah, lalu bangkit menjadi salah satu kandidat juara hingga seri terakhir. Inilah kisah lengkap perjalanan Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup 2025. Musim dimulai di sirkuit Jerez, Spanyol pada 26 sampai 27 April 2025. Harapan besar di bawah Veda, tapi hasil kualifikasi langsung menampar. Ia hanya start dari posisi ke-15. Terlalu jauh untuk ukuran pembalap yang ingin bersaing di papan atas. Namun, begitu lampu start padam, Veda menunjukkan potensinya. Dalam 1 lap saja, ia menyalip belasan pembalap hingga melesat ke posisi 3, membuntuti Hakim Danis dan Brian Uriarte. Duel sengit terjadi. 3 pembalap ini meninggalkan rombongan besar di belakang. Sayangnya, keberuntungan belum berpihak. Di lap-lap akhir, Veda bersenggolan dengan Brian Uriarte. Motornya melebar ke gravel, nyaris terjatuh, tapi dengan refleks luar biasa, ia berhasil mengendalikan motor dan tetap finish di posisi ketiga. Podium perdana yang manis, meski terasa pahit karena peluang juara sebenarnya terbuka lebar. Di race 2 ceritanya berbeda. Pertarungan jauh lebih ramai dengan banyak pembalap terlibat di rombongan terdepan. Kali ini, insiden datang dari Carter Thompson, pembalap asal Australia. Kontak membuat Veda terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Dari seri pembuka, Veda hanya membawa pulang 16 poin. Hasil yang jauh dari ekspektasi. Seri kedua di Le Mans, Prancis menjadi titik terendah. Veda harus absen akibat cedera yang dideritanya dari ajang Junior GP. Tanpa ikut balapan, perolehan poinnya mandek. Saat itu, Hakim Danis sudah memimpin klasemen dengan keunggulan jauh. Sementara Veda tercecer di posisi 12, tertinggal 64 poin. Bagi sebagian pembalap muda, jarak sejauh itu bisa membuat motivasi runtuh. Tapi Veda tidak berhenti berlatih dan menyiapkan diri untuk comeback. Comeback Veda terjadi di seri ketiga Aragon, Spanyol. Ia langsung mencuri perhatian dengan meraih pole position pertamanya di Red Bull Rookies Cup. Sebuah sinyal bahwa dirinya sudah kembali bugar dan siap menantang siapa saja. Balapan di Aragon sangat ketat. Ada 5 nama yang konsisten di barisan depan. Veda, Uriarte, David Gonzalez, Hakim Danis, dan Jaroslav Karpusin. Veda bahkan sempat memimpin di pertengahan lomba. Namun, masalah muncul di lap-lap akhir. Ban motornya habis terlalu cepat akibat strategi yang terlalu agresif. Akibatnya, di race 1 dan di race 2, ia hanya mampu finish di posisi keempat. Memang tidak podium, tapi dari sini, Veda belajar pelajaran penting tentang manajemen ban, strategi, dan emosi. Aragon menjadi titik balik. Ia tahu bahwa sekedar cepat di awal tidak cukup. Yang terpenting adalah bijak mengatur ritme hingga akhir balapan.
Seri keempat di Mugello, Italia, menjadi puncak dari proses belajar Veda. Ia start dari posisi kedua di belakang Brian Uriarte. Balapan berlangsung ketat dengan lebih dari 10 pembalap berebut posisi terdepan. Trek lurus panjang Mugello membuat slipstream jadi kunci. Disinilah kecerdasan Veda baru terlihat. Ia tidak ngotot memimpin sejak awal, melainkan memilih berada di tengah rombongan. Ban dijaga, ritme dipelihara, hingga akhirnya ia melakukan serangan di lap-lap akhir. Strategi itu berhasil. Veda meraih kemenangan perdananya di Red Bull Rookies Cup. Di race 2, skenarionya hampir sama. Dengan sabar, Veda menunggu hingga momen terakhir untuk menyerang. Lagi-lagi, ia berhasil memanfaatkan slipstream dan merebut kemenangan kedua dengan selisih tipis dari Hakim Danis. Double winner di Mugello membuatnya langsung melesat ke posisi 3 klasmen dengan 92 poin. Seri kelima di Sachsenring, Jerman menghadirkan tantangan yang berbeda. Kondisi trek basah selalu jadi momok bagi Veda. Namun kali ini ia membuktikan bahwa ia sudah berkembang. Di race 1, meski kondisi trek basah, ia berani bertarung di barisan depan bersama Kiandra Ramadipa dan Brian Uriarte. Hasilnya finish keempat, sebuah progres besar. Di race 2, dalam kondisi kering, Veda kembali tampil matang dan berhasil mencetak kemenangan ketiganya di musim 2025. Kemenangan itu memperkecil jaraknya dengan pimpinan klasmen hanya menjadi 24 poin. Seri ke-6 digelar di Red Bull Ring, Austria, bertepatan dengan HUT RI 17 Agustus 2025. Veda kembali start dari pole position, tanda konsistensi performanya. Race 1 berlangsung dalam hujan deras. Veda memimpin hampir sepanjang lomba, tapi di lap terakhir Uriarte berhasil menyalip dan merebut kemenangan. Veda pun harus puas finish di posisi kedua. Race 2 sama sengitnya. Kali ini trek kering, tapi akhir cerita tetap sama. Duel hingga tikungan terakhir dan lagi-lagi Uriarte menang tipis. 2 kali finish kedua tidak buruk. Bahkan hasil ini mengangkat Veda ke posisi runner-up klasmen sementara dengan 170 poin. Hanya tertinggal 21 poin dari Brian Uriarte. Peluang juara pun masih terbuka lebar menuju seri terakhir. Seri pamungkas di Misano San Marino jadi ajang penentuan. Veda start dari posisi kedua. Membawa beban besar, ia harus menang jika ingin juara. Namun tekanan begitu terasa. Di race 1, meski sempat bertarung ketat, sebuah insiden dengan Karpusin membuatnya terjatuh. Harapan juara pun langsung lenyap. Di race 2, fokusnya hanya mempertahankan posisi kedua klasmen dari kejaran Hakim Danis. Meski berusaha keras melewati Uriarte dan Gonzalez, Veda harus puas finish di posisi kelima. Meski gagal juara, hasil itu cukup untuk mengunci posisi runner-up klasmen akhir dengan 181 poin. Musim 2025 ini adalah cermin perjalanan seorang pejuang. Dari awal yang sulit, cedera yang membuatnya tertinggal jauh hingga bangkit dengan 3 kemenangan gemilang. Veda menunjukkan mental baja seorang calon juara dunia. Bagi Indonesia, capaian ini sangat berarti. Red Bull Rookies Cup adalah ajang paling prestisius untuk pembalap muda Eropa dan dunia. Menjadi runner-up di sana membuktikan bahwa Veda
punya level internasional. Terima kasih Veda, perjuanganmu telah menginspirasi banyak orang. Gelar juara memang belum datang tahun ini, tapi runner-up dengan cerita penuh drama ini mungkin terasa lebih berharga. Karena dari sinilah langkahmu menuju panggung Moto3, Moto2 hingga MotoGP semakin nyata. Indonesia menunggumu Veda, masa depanmu baru saja dimulai.